Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif rahimahullah taala mengatakan fa in talaqaha thalathan lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'it. Bila seorang suami telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka ia tidak mungkin rujuk kepada istrinya. Tidak bisa rujuk kepada istrinya kecuali bila keduanya telah memenuhi 5 persyaratan. Persyaratan pertama, wanita tersebut setelah diceraikan menjalani masa iddah dan selesai dari masa iddahnya. Kedua, dia menikah dengan lelaki lain. Syarat ketiga, pernikahan tersebut betul-betul pernikahan yang sungguh-sungguh, bukan kamuflase, bukan sandiwara, tetapi pernikahan yang serius. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan adanya hubungan yang harmonis di antara mereka. Ada kesungguhan dari kedua belah pihak untuk merajut rumah tangga harmonis, sehingga kedua belah pihak logisnya akan menjalani kehidupan rumah tangga yang normal, sehingga suami akan menggauli istri dan istri pun berusaha melayani suami sebaik mungkin, karena mereka berdua betul-betul menjalin hubungan pernikahan itu dengan sungguh-sungguh, dengan niat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan kamuflase, bukan sandiwara. Kemudian syarat keempat, lelaki kedua tadi, suami kedua, ternyata juga menceraikan istrinya lagi, wanita tersebut. Dan syarat kelima, wanita itu menjalani masa iddah dari suami kedua hingga selesai. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka wanita ini baru boleh nikah lagi dengan mantan suami pertamanya. Selama 1 dari kelima syarat ini tidak terpenuhi, maka mereka tidak bisa rujuk. Misalnya, dia diceraikan oleh suami pertama, si A. Berakhir masa iddahnya. Sudah 3 kali perceraian, berakhir masa iddah, dia menikah dengan lelaki lain, lelaki kedua yang bernama si C. Maka wanita ini, kalau kemudian diceraikan sebelum adanya hubungan badan di antara mereka, di antara suami kedua dengan wanita ini, karena keburu meninggal dunia, nikah langsung meninggal dunia, atau nikah kemudian langsung diceraikan, maka wanita itu walaupun secara de facto telah menikah dengan laki lain, tidak bisa atau belum bisa rujuk kepada mantan suami pertamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau suami itu telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka tidak halal bagi suami itu untuk rujuk kepada wanita itu sampai wanita itu menikah dengan lelaki lain. Tentu secara logis, secara logika, bukan sekedar nikah kemudian langsung kembali kepada mantan suami pertama, tetapi tentu nikah dan kemudian kalau ditakdirkan cerai, karena tidak mungkin wanita bisa menikah dengan 2 laki-laki sekaligus. Ya. Kalau kemudian ternyata diceraikan, maka barulah dia bisa nikah kembali dengan mantan suami pertamanya. Dan Nabi SAW memberikan penjelasan yang lebih lugas perihal yang dimaksud dengan pernikahan yang kedua ini. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud pernikahan kedua ini bukan sekedar akad, tetapi betul-betul pernikahan yang berjalan secara normal, sewajarnya suami istri yang menikah untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kesungguhan mereka berdua untuk saling melayani. Suatu hari datang seorang wanita yang bernama Tuhmah bintu Wahab. Ya, wanita ini bernama Tuhmah bintu Wahab. Dia menikah dengan lelaki yang namanya Rifa al-Quradi. Ya, ternyata hubungan pernikahan antara Tuhmah dengan Rifa ini kurang harmonis. Bercerai, rujuk kembali. Bercerai, rujuk kembali, dan akhirnya terjadilah perceraian yang ketiga. Maka akhirnya Tuhmah bintu Wahab ini menikah lagi dengan lelaki lain yang bernama Abdurrahman bin Zubair. Setelah menikah, ternyata cinta pertama itu sulit dilupakan. Sehingga Tuhmah bintu Wahab masih terkenang. Walaupun pernikahan dia dengan Rifa al-Quradi tidak mulus, tetapi hati dia telanjur cinta dengan suami dia yang pertama. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, kuntu inda Rifa'ah. Aku dulu adalah istri dari Rifa al-Quradi. Fatallaqani fabatta talaqi. Dia menceraikanku sebanyak 3 kali. Fanakahtu min ba'di Abdurrahman bin Zubair. Kemudian aku nikah lagi dengan lelaki lain yang bernama Abdurrahman bin Zubair. Wa innama ma'ahu mithlu hudbati thawb. Tapi sayang, suamiku yang kedua ini
lemah syahwat, dia tidak mampu menggauliku. Itu pengakuan sepihak dari Tuhmah bintu Wahab. Nabi SAW ketika mendengar pengaduan ini, disebutkan dalam riwayat beliau memanggil suaminya. Tidak serta-merta mempercayai klaim sepihak dari wanita ini. Dia panggillah suaminya, yaitu Abdurrahman bin Zubair. Dan beliau klarifikasi, betulkah dia seperti yang disampaikan, diceritakan oleh istrinya tersebut. Ternyata Abdurrahman bin Zubair menyatakan, "Inilah a'rukuha arkal adim ya Rasulullah. Aku itu sudah menggaulinya, memuaskannya, bagaikan aku itu menggosok kulit hewan yang aku sama." Ya, artinya apa? Aku menggauli dia sewajarnya lelaki yang menggauli istrinya. Tapi namun sayang ya, wanita ini memang hatinya belum bisa move on, sehingga dia betul-betul ingin punya kesempatan bisa kembali kepada mantan suami pertamanya. Maka Nabi SAW paham dari alur cerita ini, apalagi Abdurrahman bin Zubair datang dengan membawa anak keturunan dari istri yang lain, ya, untuk membuktikan bahwa beliau bukan impoten, beliau adalah lelaki yang normal. Maka Nabi segera paham apa yang dimaksud oleh wanita ini. Beliau mengatakan, "Aturidina an tarji ila Rifa'ah?" Wahai Tuhmah, apakah engkau betul-betul ingin kembali kepada Rifa'ah al-Quradi? La hatta taduk usalata wa yadhuqa usailataki. Wahai Tuhmah, kalau engkau katakan tadi bahwa suamimu impoten, tidak bisa menggaulimu, maka itu berarti engkau tidak bisa atau belum bisa. Kalaupun engkau bercerai darinya, engkau belum bisa rujuk kepada suamimu pertama, Rifa'ah, sampai engkau mengakui bahwa suamimu kedua ini telah menggaulimu sebagaimana engkau juga telah merasakan manisnya berhubungan badan dengan suamimu kedua ini. Sehingga kalau ini sudah terjadi dan kemudian akhirnya terjadi perpisahan, perceraian, barulah engkau bisa kembali kepada suamimu yang pertama. Ya, ini subhanallah dinamika kehidupan rumah tangga zaman dahulu ya. Saya yakin ini bukan hal yang asing. Di zaman sekarang pun ada orang-orang yang semacam ini. Susah untuk move on dari suami pertama, padahal hubungan mereka tidaklah mulus. Tapi apapun yang terjadi, apapun alasannya, kalau seorang wanita telah diceraikan sebanyak 3 kali, maka alasan apapun yang diutarakan, wanita itu tidak bisa kembali kepada mantan suami yang pertama sampai betul-betul memenuhi 5 kriteria ini. Masa iddahnya dari suami pertama telah berlalu, kemudian dia menikah dengan lelaki lain, nikah raghbah, pernikahan yang betul-betul sungguh-sungguh. Dia harus belajar untuk melupakan, move on, melupakan mantan suaminya yang pertama dan membuka lembaran baru dengan lelaki lain. Kemudian lelaki itu dan wanita ini betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bukan berkamuflase, bukan bersandiwara atau yang disebut dengan nikah tahlil. Karena ketika mereka bersandiwara justru yang terjadi adalah murka Allah. Allah murka pada mereka dan mereka tetap tidak bisa kembali kepada, wanita itu tidak bisa kembali kepada mantan suami pertamanya. Dan yang terakhir bahwa mereka harus membuktikan usaha itu dengan apa? Dengan adanya hubungan badan yang didasari oleh rasa cinta, didasari oleh rasa ingin mencari kepuasan dari hubungan suami istri yang sewajarnya terjadi pada rumah tangga yang harmonis. Kalau itu semua sudah terpenuhi dan kemudian akhirnya wanita itu ternyata diceraikan pula oleh suami kedua, maka masih tersisa satu syarat. Wanita itu menjalani dulu masa iddah dari suami kedua. Kalau ternyata suami kedua tidak merujuk, maka barulah wanita itu bisa kembali kepada suami pertama, tapi tentu dengan apa? Dengan akad baru. Ya, tidak serta-merta bisa kembali, tetapi harus melalui proses pernikahan baru, mas kawin baru, walimah baru, akad baru, dan saksi baru. Ini yang kami bisa jelaskan dan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda semuanya dan menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil hikmah, pelajaran agar rumah tangga yang kita impikan sebagai baiti jannati betul-betul terwujud di rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.